Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 3. 2 hari Jeffrey tidak pulang ke rumah, selama 2 hari itu pula. Langit merasakan demam tinggi, dan mengeluh sakit di bagian dadanya. Hingga bocah berusia 6 tahun itu, kesulitan untuk bernapas. Bubu, dada Langit sakit. Langit susah napas, tuh tolong Langit, Bu. Selama ini, Langit tidak pernah menyusahkan Laras. Bahkan jarang sekali minta tolong. Namun untuk pertama kalinya, anak kecil itu meminta sang ibu, supaya membantunya. Astagfirullah, Langit. Ya Allah, Nak. Kamu sakit apa? Jangan buat ibu khawatir dong, sayang. Kita periksa ke dokter ya, kamu tahan. Oke. Laras yang mulai panik melihat kondisi sang anak, semakin tidak karuan. Ia langsung mencari kain, kemudian menggendong Langit layaknya anak bayi. Perjuangan seorang ibu terlihat jelas. Laras rela berjalan kaki mencari angkutan umum, yang lumayan jauh ke depan jalan raya. Sepanjang jalan, Laras hanya bisa meneteskan air mata. Melihat wajah sang anak, yang sudah pucat dan sesekali menciumnya. Tak lupa juga, Laras menelepon Jeffrey berulang kali. Tetapi, tidak diangkat sama sekali oleh Jeffrey suaminya. Selepas itu, Laras beralih untuk mencoba menelepon ibu mertua, dengan tujuan menanyakan keberadaan sang suami. Namun naas, belum juga bilang Tuti sudah memarahi menantunya. Tanpa ingin mendengar penjelasan terlebih dahulu. Takut terbawa emosi mendengar suara mertuanya, yang selalu menyalahkannya. Laras segera mematikan sambungan panggilan secara sepihak. Dia tidak ingin menambah beban pikirannya, apalagi kondisi Langit sedang tidak baik-baik saja. Melihat ada pangkalan tukang ojek, Laras segera meminta tolong pada salah satu ojek, untuk mengantarkan ke puskesmas terdekat. Sepanjang perjalanan menaiki motor, Laras menenangkan Langit, yang terus menangis kesakitan. Putranya itu benar-benar anak yang kuat. Mungkin jika anak lain, sudah pasti tidak sadarkan diri, dan terus merengek. Berbeda sama sang anak, yang terus menahan rasa sakit tanpa menangis. Supaya tidak membuat sang ibu semakin khawatir. Saking paniknya, Laras berulang kali mengirim spam pesan kepada Jeffrey. Sayangnya bukan mendapat respons, dia malah melihat pesan itu dibaca tanpa balasan apapun. Ayo, Mas, balas pesanku. Aku mohon, bantu aku. Saat ini keadaan Langit sedang tidak baik. Aku tidak ingin kehilangan Langit. Jadi, aku mohon susul aku ke rumah sakit. Langit butuh kita, Mas, Langit butuh support. Laras berbicara kecil menatap ponselnya. Derai air mata terus bercucuran di wajah Laras. Tangan wanita itu sedikit gemetar, untuk mengirim pesan. Juga menghubungi Jeffrey, tanpa kata menyerah. Hanya berselang beberapa detik. Tiba-tiba saja nomor Jeffrey tidak aktif, dan pesannya pun checklist 1. Disitulah pikiran Laras mulai kacau, ditambah mendengar suara sang anak, yang sangat menyayat hati. Bunda, Langit tak anak yang kuat, kan? Tanya Langit terbata-bata, membuat Laras mengusap kepala sang anak, sambil mengangguk menangis. Iya, sayang. Langit anak bunda yang kuat. Jadi sabar ya, sebentar lagi kita sampai di puskesmas, oke? Langit menatap lekat mata Laras. Lalu mengusap air mata, yang ada di pipi kanan ibunya sambil tersenyum kecil. Bu bunda jangan khawatir. Langit, kan, anak baik. Pasti Allah akan menolong Langit, untuk sembuh. Cuma Langit ngantuk, Langit tidur sebentar ya, Bun. Dada Langit sakit banget. Bu bunda jangan nangis lagi. Tangan Langit terlepas lemas, bersamaan kedua mata yang sudah tertutup rapat. Isak tangis Laras semakin histeris, karena melihat kondisi sang anak. Langit! Teriak Laras dengan sangat kencang, memeluk sang anak, membuat tukang ojek bingung. Betapa rapuh dan hancurnya hati Laras. Ketika tidak bisa berbuat apa-apa, selain berdoa dan berdoa, demi kesembuhan sang anak. Bunda mohon, bertahanlah, sayang. Bunda mohon, Hiks. Pak ayo, cepat bawa saya ke puskesmas.
Laras menepuk pundak nepuk tukang ojek berulang kali, dalam keadaan panik. Iya, Bu. Sabar ya, Bu. Dikit lagi kita sampai, tapi anak ibu gak apa-apa, kan? Tanya tukang ojek ikut panik. Anak saya pingsan, Pak. Jadi saya mohon sama Bapak, tolong cepat, Hiks. Tangisan dan kalut melanda batin Laras. Tukang ojek mengangguk ikut khawatir, kemudian menambah kecepatan motornya. Berharap, Langit bisa segera mendapatkan pertolongan pertama dengan baik. Hanya berselang 5 menit, akhirnya mereka sampai di puskesmas. Laras turun dalam keadaan terburu-buru, tetapi ketika ingin membayar, ojek tersebut malah menolak. Orang itu tidak ingin menerima, dengan alasan untuk biaya berobat Langit saja. Setelah itu pergi meninggalkan mereka, dengan harapan semoga keadaan sang anak yang telah ditolongnya baik-baik saja. Laras sangat terharu atas kebaikan hati tukang ojek. Berbeda sama Jeffrey, yang tidak sedikit pun peduli akan kondisi anak kandungnya sendiri. Setelah di dalam puskesmas, Langit langsung ditangani oleh dokter umum yang ada di puskesmas tersebut. Tetapi jawaban sang dokter malah berhasil membuat dia syok. Jadi begini, Bu. Kondisi Langit saat ini benar-benar sangat kritis. Detak jantungnya sedikit lemah, bahkan panasnya pun sangat tinggi. Dalam kondisi Langit yang seperti saat ini, ibu harus membawanya ke rumah sakit untuk melakukan ronsen. Saya takut jika ada penyakit dalam yang harus segera ditangani oleh alat-alat medis yang lebih canggih, ucap dokter menjelaskan. Rumah sakit, Dok? Apakah separah itu penyakit anak saya? Tanya Laras penuh keseriusan. Saya kurang tahu pasti, Bu. Cuma melihat keadaan seperti ini, Langit harus segera diopname di rumah sakit besar. Karena diagnosa saya, anak ibu terkena penyakit hati atau paru-paru, yang menyebabkan dadanya terasa sakit. Namun, saya tidak bisa memastikan dengan betul, apakah itu benar atau tidak. Sehingga lebih baik, ibu konsultasi ke dokter khusus yang jauh lebih mengetahui tentang penyakit dalam, jawab dokter panjang lebar. Apakah dokter tahu, biayanya ronsen itu sekitar berapa? Tanya Laras kembali. Saya kurang tahu ya, Bu. Mungkin kalau biaya ronsen doang, atau mengecek penyakit dalam, itu sekitar 300 ribuan kurang lebih. Namun setiap rumah sakit berbeda, Bu. Cuma kalau terbukti benar, Langit punya penyakit dalam, maka dia harus melakukan perawatan lebih, yang biayanya bisa jutaan rupiah. Atau puluhan juta, tergantung dengan penyakitnya. Penjelasan dari dokter membuat tubuh Laras melemas, dan hampir saja jatuh. Jika tidak ditahan oleh suster, yang kebetulan berada di dekatnya. Bu, ibu gak apa-apa? Tanya dokter panik, ketika suster membawanya duduk di kursi. Laras tidak menjawab pertanyaan dokter. Karena hatinya begitu sakit, mendengar semua penjelasan itu. Seakan-akan, semua dunianya runtuh begitu saja. Ketika menatap wajah Langit, yang masih pingsan. Tidak ada cara lain. Laras harus segera menyelamatkan nyawa Langit. Dia berdiri mendekati sang anak, mengusap pipi sambil menciumnya dengan penuh tangisan. Selepas itu, Laras menatap wajah dokter penuh keseriusan. Sambil memegang tangannya dan memohon. Dok, saya mohon dengan sangat, jaga anak saya sebentar. Saya harus mencari biaya untuk membawanya ke rumah sakit. Ini KTP saya, dokter pegang sebagai jaminan. Saya tidak akan lama. Setidaknya, dokter bisa menangani anak saya selama saya pergi. Setelah mendapatkan uang itu, saya akan langsung menjemput Langit. Saya mohon, Dok, saya mohon. Laras berlutut di hadapan dokter yang sedikit bingung. Namun dia juga seorang ibu, sehingga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibu dari sang pasien. Baiklah, Bu. Saya akan jaga Langit semampu saya, sambil menunggu ibu kembali. Saya doakan semoga ibu segera mendapatkan uang, demi membawa Langit berobat. Semangat, Bu. Tuhan tidak tidur, ucap dokter tersenyum, sambil membangunkan Laras. Terima kasih, Dok. Saya titip pamit, permisi, Dok. Laras meninggalkan puskesmas, demi mencari biaya untuk sang anak. Hanya ada satu tempat
yang menjadi tujuan dia saat ini. Meskipun, ia tidak percaya akan mendapatkannya. Tapi wanita itu bertekad, dengan segala pendiriannya. Ia harus bisa membawa langit ke rumah sakit, bagaimanapun caranya. Tak peduli haus, lapar, bahkan panas sekalipun. Laras tetap berjalan, mencari ojek di sekitar puskesmas. Laras menaiki ojek ke rumah sang mertua, yang bisa dibilang cukup kaya. Berharap Tuti bisa membantunya, apalagi Langit adalah cucunya sendiri, pasti tidak akan perhitungan. Meskipun, hati kecil wanita tersebut tidak begitu percaya. Perjalanan dari puskesmas ke rumah sang mertua, kurang lebih 25 menit. Karena jalanan sedikit macet, Laras turun sambil membayar ojek. Saat menoleh ke rumah mertuanya, ia sangat terkejut. Karena adanya banyak orang di sekeliling rumah Tuti. Sebagian orang menatap tidak suka kepada Laras. Akibat penampilannya yang sangat sederhana, bahkan persis seperti orang kampung. Hanya saja, wanita itu tidak peduli. Dia terus berjalan memasuki rumah, sambil melihat semua orang. Yang berpenampilan cantik, tampan, juga gagah mengenakan kebaya. Seperti ada pesta besar, yang sedang Tuti adakan. Cuma, pesta apa itu? Begitulah pikir sang menantu. Baru juga 3 langkah, matanya langsung terbuka lebar. Ketika melihat sang suami, begitu tampan juga gagah. Sudah selesai bertukar cincin. Di mana Jeffrey, mencium manis tangan wanita cantik. Dengan wajah persis seperti di dalam foto, yang selalu dia terima. Mas Jeffrey, apa yang kamu lakukan di sini dengan wanita itu? Hah? Suara teriakan dari Laras, berhasil membuat semua mata tertuju padanya dalam keadaan bingung. Jeffrey yang baru saja melakukan tunangan bersama Dania, pun ikut menoleh. Menatap sang istri dengan mata terbuka lebar. Laras. Dasar laki-laki tidak punya hati. Bisa-bisanya kamu bahagia di atas penderitaan anak dan istrimu. Menjijikan. Pekik Laras penuh amarah. Jaga omonganmu, Laras. Teriak Jeffrey tak terima. Dania memegang lengannya, sambil mengelus pelan. Dengan tujuan untuk membuat sang tunangan merasa tenang. Kalian. Plaak. Satu tamparan keras dari Tuti, membuat Laras melirik tajam. Dia tak menyangka, bila suami dan mertuanya telah bersekongkol untuk mengkhianatinya. Mama. Teriak Desi selaku kakak dari Jeffrey, yang langsung merangkul Laras. Jangan pernah kamu berbicara seperti itu pada anak saya, mengerti? Dan untuk kalian semua, jangan salah paham terhadap Jeffrey, atas sikap wanita ini. Asal kalian tahu, karena wanita ini anak saya menjadi stres. Apa yang dilakukan terhadap anak saya, benar-benar kejam. Dia menjadikan anak saya sebagai mesin ATM. Sementara dia, enak-enak menikmati uang anak saya. Tanpa mengerti susahnya Jeffrey, banting tulang dari pagi sampai pagi lagi. Lebih parahnya, ketika anak saya ingin memberikan sedikit rezeki kepada ibunya. Tetapi dia malah melarang keras, dengan alasan uang bulanan selalu kurang. Istri macam apa dia? Hah? Laras terkejut, atas perkataan sang mertua. Yang berusaha ingin menjatuhkan harga diri serta nama baiknya di hadapan semua orang. Dengan begitu, mereka akan berpihak kepada Jeffrey. Karena otaknya sudah dicuci habis oleh wanita licik itu. Dasar istri tidak tahu diri. Pantesan suaminya berpaling, orang penampilannya aja menjijikan. Ditambah suaminya dijadikan budak, yang harus menghasilkan duit. Sementara dia malah bersikap, seolah-olah orang yang paling tersakiti. Dasar ular. Istri kayak gini mah, buang aja ke laut, Tuan Jeffrey. Lagi pula, Nona Dania jauh lebih baik daripada dia. Jadi ngapain pertahanin istri yang sifatnya kayak Saten? Hinaan dari semua pengunjung, benar-benar meruntuhkan semua perasaan Laras. Dia dituntut kuat demi sang anak, tetapi mereka yang jahat. Berusaha mematahkan hati berulang kali, dengan fitnahan yang tidak berdasar. Tuti, Jeffrey, juga Dania tersenyum kecil. Karena semua orang berpihak padanya. Tidak seperti Desi, yang menggelengkan kepala melihat kelakuan jahat mereka. Desi ingin sekali membela Laras, tetapi dia tidak bisa bertindak lebih jauh. Karena begitu juga Tuti,
adalah ibu kandungnya sendiri. Cukup, Mam. Hentikan semua ini. Mama tidak bisa bersikap seperti itu pada Laras. Begini-begini juga dia. Perkataan Desi terhenti saat Dania turun dari panggung dan langsung mendekatinya. Sambil mengatakan kalimat yang sangat menyakiti hati Laras. Dia hanya seorang istri yang tidak tahu diri, Kak. Kalau dia becus mengurus suaminya dengan baik, pasti Jeffrey tidak akan berpaling. Apalagi sampai luntang-lantung, layaknya pria yang tidak memiliki arah tujuan hidup. Lihat saja penampilannya, jauh dari kata seorang istri. Aku yakin sih, uang yang selama ini dia tuntut dari Jeffrey, pasti dibuat senang-senang sama pria lain. Makanya dia meminta Jeffrey untuk kerja dari pagi sampai pagi. Supaya dia bisa main belakang. Iya, kan? Jujur saja. Rasanya, Laras ingin sekali menampar mulut Dania. Yang sangat jahat, serta menjambak rambut yang terurai rapi. Tetapi dia urungkan niatan tersebut. Karena, itu akan semakin membuat namanya jelek di mata semua orang yang sudah terhasut. Kamu, ucap Laras berusaha menahan emosi. Sambil menatap tajam ke arah Dania, yang terlihat santai juga sok anggun, karena merasa menang dibela oleh Tuti. Sudah cukup, kamu mengacaukan hari bahagiaku. Sekarang pergilah. Pak Satpam, cepat usir wanita ini, dan jangan biarkan dia masuk, paham? Suara lantang Jeffrey membuat Laras melirik amarah. Ketika hatinya terbakar atas pengkhianatan serta penghinaan yang keji ini. Baik, Tuan. Tegas Satpam langsung menyeret Laras keluar dari rumah. Ayo, ikut saya keluar, Bu. Jangan mengacau di sini. Dasar kalian jahat. Aku bisa pergi sendiri, lepaskan. Bentak Laras, berjalan keluar rumah. Namun, saat di depan pintu keluar, dia langsung berbalik, menatap semua orang termasuk keluarga dari suaminya. Asal kalian tahu, saat ini Langit sedang sakit. Dia berada di puskesmas. Dokter bilang, kalau Langit sepertinya punya penyakit dalam, yang sangat berbahaya untuk nyawanya. Niatku ke sini ingin meminjam duit sama Mama, untuk membawa Langit berobat, tapi aku malah menyaksikan pertunangan suamiku sendiri. Sungguh, aku tidak menyangka. Kamu bisa melakukan ini, di saat anakmu sedang berjuang hidup. Brengsek. Keterlaluan semua. Jeffrey terdiam, lantaran terkejut mendapatkan berita tentang anaknya. Akan tetapi, Tuti dan Dania terus berusaha memprovokator pria itu. Untuk tidak percaya atas ucapan sang istri, yang disangka hanya untuk memerasnya saja. Sementara Laras yang sudah muak melihat semua itu, segera berbalik. Akan tetapi, Desi menahannya. Desi langsung memberikan uang sebesar 5 juta dari tas kecilnya. Yang tadinya, ingin dia pakai untuk membayar sesuatu. Cuma setelah mendengar keponakannya jatuh sakit. Tanpa berpikir buruk, Desi membantu Laras. Demi menyelamatkan sang anak. Laras memeluk Desi, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena hanya dialah yang peduli akan nasib malang yang telah dialaminya. Tanpa harus berlama-lama, Desi meminta Laras untuk segera pergi. Supaya Langit bisa mendapatkan pertolongan pertama di rumah sakit oleh dokter yang lebih ahli. Selebihnya urusan nanti. Setidaknya, Langit sudah berada di rumah sakit terlebih dahulu. Melihat Laras pergi, Tuti menarik Desi dan memarahinya. Tetapi sang anak tidak peduli. Dia pergi begitu saja dalam keadaan kesal atas sikap Jeffrey juga Tuti yang semena-mena terhadap Laras. Desi hanya menyayangkan ketika semua masalah ini terjadi. Sang ayah tidak ada di dekatnya. Dengan begitu, Tuti bisa melakukan apapun dengan bebas semena-mena. Demi mencuci otak Jeffrey, supaya meninggalkan istri. Yang selama ini telah menemaninya, dalam keadaan susah maupun senang. Desi sangat tahu. Seberapa besar dia melarang pertunangan itu, sebesar itu pula. Tekad Tuti dan Jeffrey untuk terus melanjutkannya, sampai kelak Dania akan menjadi istri sahnya. Laras kembali ke puskesmas. Dalam keadaan menangis, dengan kondisi hati yang sudah hancur tanpa sisa. Pikiran wanita itu menjadi berantakan, lantaran harus memikirkan tentang anaknya yang sakit. Juga pertunangan suami ini,
yang berhasil membuat dunianya telah hancur lebur. Sesampainya di puskesmas, Laras malah bertemu dengan Aiman. Bersambung.